Mari bersikap mandiri. Perhatikan gambar berikut. Nih, ada yang lagi nyapu lantai. Di Jepang ada nggak kayak gini? Nyapu, ada? Di Jepang gimana kelasnya? Bentuknya seperti ini atau enggak? Di kelas. Duduknya kayak gini nggak di kelasnya? Enggak. Enggak kayak gini duduknya. Baik, sekarang perhatikan. Siapa yang masih selalu minta dilayani? Dilayani itu maksudnya, Umi, tolong ambilkan makan. Umi, tolong ambilkan bajuku. Nazira masih sering kayak gitu nggak? Masih sering kayak gitu nggak sama Umi? Apa-apa minta dilayani. Ya nggak? Misalnya, Umi carikan baju. Umi kaos kakiku di mana? Umi sepatuku mana? Masih sering nggak kayak gitu? Terus, siapa yang sudah bisa mengurus dirinya sendiri? Nah, Nazira sudah bisa mengurus diri sendiri belum? Misalnya, kalau habis makan, piringnya dicuci sendiri atau dicuciin Umi? Terus, kalau habis mandi, pakai baju dipakein Umi atau pakai sendiri? Oke. Terus, kalau apa ya? Siapin buku pelajaran. Disiapin sendiri atau dibantu Umi? Jadi ini siapin sendiri ya. Pintar banget karena sudah kelas 5 ya, sudah besar, sebentar lagi kelas 6. Terus nanti tahu-tahu sudah SMP. 2 tahun lagi, ya kan? 2 tahun lagi udah SMP. Jadi harus latihan mandiri dari sekarang. Nah, kira-kira mandiri itu apa sih? Ya. Kita baca ya. Membiasakan diri dengan sikap mandiri. Mandiri berarti berdiri sendiri. Maksudnya bukan bisa berdiri pakai kakinya sendiri, bukan seperti itu. Ya, maksudnya apa? Bisa menjalani kehidupan ini dengan kemampuan kita sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Ya, contohnya kayak tadi. Ya, kita mau berangkat sekolah, ya, kita siapkan sendiri. Bajunya disiapkan sendiri, bukunya disiapkan sendiri, alat tulisnya dimasukkan tas, ya, bekalnya Umi udah masak misalnya, Nazira tinggal masukin ke dalam kotak bekal, disiapkan sendiri, kaos kakinya dicari, sepatunya disiapkan sendiri. Nah, itu namanya apa mandiri ya. Menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri, tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Nggak harus apa-apa minta tolong Umi gitu ya. Kalau yang benar-benar kita nggak bisa, baru minta tolong. Misalnya nyetrika, Nazira udah bisa nyetrika sendiri belum? Udah bisa nyetrika belum? Belum ya. Belajar ya, nanti kelas 6 belajar nyuci, belajar nyetrika ya. Terus caranya jemur baju itu gimana? Nah, nanti minta ajarin sama Umi. Nanti kalau udah kelas 6. Karena apa? Karena nanti di pondok itu harus mandiri ya, nggak ada yang bantuin, semuanya harus dikerjakan sendiri. Ya. Kemandirian itu diwujudkan melalui tingkah laku atau perbuatan yang menunjukkan sikap mandiri. Contohnya, menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Kayak tadi ya. Nah, ini mandiri, sikap mandiri ini akan kelihatan ketika nanti di pondok. Karena mau nggak mau, kalau hidup di pondok itu jauh dari orang tua, ya. Nggak ada pembantu, nggak ada Umi, nggak ada Abi, nggak ada kakak yang bisa dimintain tolong. Semuanya harus dikerjakan sendiri, ya. Harus nyuci baju sendiri, terus jemur sendiri. Kalau udah kering nanti bajunya diambil, ya, terus disetrika sendiri, ya.
Nah, terus apa lagi? Habis makan harus cuci piring sendiri. Seperti itu. Itu namanya mandiri. Nah, anak yang mandiri itu bisa melakukan sesuatu secara langsung, bebas dari rasa takut. Artinya, kalau kita melakukan apa-apa itu tidak nunggu diperintah, ya. Tidak nunggu diperintah, tidak nunggu dilarang, bahkan kita juga tidak perlu menunggu orang lain untuk membantu. Kemandirian merupakan salah satu sikap yang sangat diperlukan untuk meraih keberhasilan. Nah, semua orang yang mau sukses, yang mau berhasil, maka harus bisa hidup mandiri. Rasulullah lebih menyukai umatnya yang mandiri, ya. Rasulullah pernah bersabda, yang artinya dari Abi Abdillah Zubair bin Awam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual, sehingga dia bisa menutupi kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak. Nah, kata Rasulullah apa? Orang yang bekerja, apapun pekerjaannya, asalkan halal ya, pekerjaan apapun, mau dia jadi tukang sampah, mau dia jadi tukang bersih-bersih, tukang sapu, ya, ataupun apa saja, jualan misalnya, itu jauh lebih disukai oleh Allah daripada orang yang hanya meminta. Ya, pernah nggak lihat orang minta-minta? Di Jepang kayaknya nggak ada ya orang minta-minta ya. Kalau di Indonesia banyak pengemis, ya, ada pengemis itu banyak sekali di jalan-jalan itu ya, di lampu merah biasanya. Nah, kalau di Jepang kayaknya nggak ada. Nah, di Indonesia itu banyak sekali pengemis di lampu merah, ya. Kadang ibu-ibu bawa anaknya masih bayi, ya. Nah, itu ya emang pekerjaannya seperti itu, ya. Jadi dia itu mengemis bukan karena nggak punya uang, ya. Bahkan apa? Sebenarnya mereka itu jauh lebih kaya daripada kita. Nah, mereka itu kadang punya mobil, rumahnya bagus, motornya bagus. Tapi pekerjaannya apa? Mengemis, pekerjaannya meminta-minta di jalanan itu kayak gitu. Nah, kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Orang yang bekerja, ya, apapun pekerjaannya, bahkan Rasulullah berkata apa? Orang yang bekerja mencari kayu bakar itu jauh lebih baik daripada orang yang meminta-minta di jalanan. Meskipun orang yang meminta tadi itu lebih kaya, ya. Buktinya sekarang banyak pengemis yang lebih kaya daripada kita. Coba kalau dilihat, ya, kalau dicek rumahnya pengemis itu jauh lebih bagus daripada rumah kita. Mereka punya mobil bagus, mereka punya motor bagus, rumahnya bagus, ya. Sedangkan kita, ya, kadang kita hidup biasa aja, kita hidup sederhana. Tapi kita jauh lebih baik, kita jauh lebih terhormat daripada orang yang minta-minta tadi itu. Nah, harga diri. Nah, ini namanya harga diri. Harga diri orang yang beriman itu ditandai oleh sifat mandiri dan menjaga diri agar tetap terhormat di sisi Allah. Ya, meskipun harus bekerja keras sampai bermandikan keringat ibaratnya, ya. Bekerja keras siang dan malam, ya. Tapi orang itu jauh lebih terhormat daripada pengemis yang minta-minta tadi itu, ya, daripada dia menengadahkan tangannya meminta belas kasihan orang lain. Nah, seorang muslim akan jauh lebih terhormat kalau dia berusaha dengan tangannya sendiri dan menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Nah, kita harus berusaha untuk mandiri, jangan selalu bergantung dengan orang lain. Apalagi sampai meminta-minta, ya, jangan sampai, naudzubillah, jangan sampai kita meminta-minta kepada orang lain, ya. Kalau kita orang lain bisa mandiri, kita juga harus bisa mandiri. Nah, contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dari kecil sudah ditinggal bapak ibunya, ya kan? Bapaknya sudah meninggal, ibunya kemudian meninggal. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad hanya bergantung kepada kakeknya, bergantung kepada pamannya? Tidak. Nabi Muhammad dari kecil sudah mandiri.
ya bekerja membantu pamannya dengan cara apa? Menggembala kambing dan membantu pamannya berdagang ke Syam, ya. Bahkan Nabi Muhammad itu mulai berdagang, mulai berjualan itu saat usianya 12 tahun. Nazira sekarang umurnya berapa tahun? 10? 10. Nabi Muhammad umur 12 tahun sudah berjualan membantu pamannya. Nah, jadi seumuran Nazira kira-kira, ya, seumuran Nazira itu sudah bekerja Nabi Muhammad itu membantu pamannya. Nah, kemudian pada umur 20 tahun Nabi Muhammad berdagang sendiri membawa barang dagangan milik Khadijah. Nah, Nabi Muhammad ya contoh nyata, ya, Nabi Muhammad sangat giat dan bekerja keras dalam berdagang. Nah, itulah contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah tentang kemandirian. Nah, itu ya, contoh nyata Rasulullah itu dari kecil sudah hidup mandiri, ya, karena mau nggak mau terpaksa harus mandiri, ya, orang tuanya sudah nggak ada, ya, dia mau minta tolong sama siapa, ya kan. Sementara pamannya sendiri juga bukan orang kaya, ya, pamannya Nabi Muhammad itu orang biasa-biasa aja, bahkan anaknya banyak. Nabi Muhammad juga tahu diri, tidak bergantung kepada pamannya. Makanya Nabi Muhammad ikut membantu bekerja, ya, menggembala kambing, membantu berjualan di pasar. Nah, itu ya contoh dari sikap kemandirian Nabi Muhammad. Oke, ini besok kita lanjutkan ya di pertemuan berikutnya. Usia itu tidak mempengaruhi kemandirian seseorang. Jadi bukan berarti kalau orang dewasa itu pasti mandiri, anak-anak itu tidak mandiri, itu tidak. Ada loh orang dewasa itu juga yang tidak mandiri. Ada loh orang dewasa itu yang apa-apa itu bergantung kepada orang lain, ya. Nah, jadi usia itu tidak mempengaruhi seseorang itu bisa mandiri. Nah, terus mandiri itu diukur dari apa? Mandiri itu diukur dari perilaku, dari sifatnya, ya. Nah, mungkin saja ada anak yang usianya lebih muda justru bisa lebih mandiri, ya. Sedangkan ada orang yang lebih tua dari anak tadi itu tapi belum bisa memiliki sikap mandiri, ya. Contohnya misalnya anak pondok itu jauh lebih mandiri daripada anak yang tidak di pondok. Misalnya di usia yang sama, anak kelas 1 SMP, ya, sekitar umur 13 tahun, kalau dia di pondok itu dia sudah bisa nyuci sendiri. Dia pasti sudah bisa nyuci sendiri. Dia pasti sudah bisa menyetrika sendiri, ya. Nah, dia pasti sudah bisa menyiapkan seragamnya sendiri. Dia pasti sudah bisa menyiapkan keperluannya sendiri. Nah, tapi kalau anak yang tidak di pondok, ya, umur 13 tahun, ya, itu mungkin di rumah masih disiapkan ibunya. Seragamnya masih disetrikain sama ibunya, ya. Masih bajunya masih dicuciin sama ibunya. Nah, ini beda. Jadi sama-sama umur 13 tahun, tapi ada anak yang mandiri, ada anak yang belum bisa mandiri. Nah, jadi mandiri itu memang harus dilatih, ya, nggak bisa tiba-tiba anak disuruh mandiri gitu, nggak bisa, ya. Mandiri itu harus dilatih. Nah, itu Allah itu memberi perintah kepada manusia untuk mandiri dan berusaha
sekuat tenaga untuk merubah nasibnya sendiri dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Dengan berusaha, bekerja keras, ya, berusaha agar bisa mandiri. Nah, contohnya ada orang yang hidupnya kekurangan. Ada 2 orang yang hidupnya kekurangan. Ya, yang satu dia pasrah. Sudahlah, Allah ngasih aku takdir jadi orang miskin. Dia pasrah. Yang satu lagi ada orang yang dia berusaha. Bagaimana caranya supaya nggak jadi miskin lagi? Caranya bagaimana? Dia bekerja keras. Dia berjualan. Ya, dia ngojek misalnya. Ya, jadi tukang ojek. Dia kerja siang sampai malam, dia bekerja. Sementara yang satunya ini dia bermalas-malasan. Dia hanya pasrah dengan takdir. Ya, kalau Allah sudah aku ngasih keadaan seperti ini, aku harus gimana? Dia pasrah aja. Nah, kira-kira yang lebih disukai Allah yang mana? Orang yang berusaha atau orang yang hanya pasrah? Kira-kira yang mana yang disukai Allah? Betul, orang yang berusaha. Nah, orang yang berusaha itu jauh lebih disukai Allah daripada orang yang hanya pasrah dengan nasibnya. Bahkan Allah itu menyuruh kita untuk merubah nasib kita sendiri. Ya, jadi jangan hanya pasrah dengan keadaan. Misalnya sekarang, ya, kita belum bisa baca Al-Quran, ya, masih baca Al-Quran tuh masih susah, ya. Kenapa sih ngaji itu susah banget? Nah, Allah menyuruh kita untuk berusaha, bukan hanya pasrah. Udahlah, aku nggak bisa ngaji kayaknya. Ya, itu namanya pasrah. Allah tidak suka yang seperti itu. Allah menyuruh kita untuk berusaha. Caranya dengan belajar. Ya, sama seperti 2 orang yang bekerja tadi. Yang satunya bekerja, yang satunya pasrah. Nah, kira-kira yang akan sukses yang mana? Orang yang berusaha atau orang yang pasrah? Kira-kira orang yang berusaha, ya kan? Nah, Allah itu akan memberi pahala orang yang berusaha. Jadi pahala itu diberi kepada orang yang berusaha. Ya, mungkin orangnya sama-sama miskin, tapi kalau dia berusaha, dia bekerja untuk berusaha merubah nasibnya, maka dia akan mendapat pahala dari usahanya tadi. Sedangkan orang yang bermalas-malasan, yang tidak mau berusaha apapun, ya dia nggak dapat pahala apa-apa gitu. Nah, dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kamu sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Nah, jadi Allah sendiri nih yang bilang. Ya, kata Allah apa? Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang sampai dia itu merubah nasibnya sendiri. Memangnya bisa merubah nasib? Bisa, kata Allah, dengan cara berusaha. Yang penting kita berusaha dulu. Begitu kata Allah. Ya, yang penting kita berusaha dulu. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita ambil pelajaran, ya, bagaimana kita harus bersikap mandiri. Ya, ciri-ciri orang yang mandiri. Yang pertama, dia bisa melayani dirinya sendiri. Dia nggak tergantung dengan orang lain. Ya, misalnya mau makan. Ya, mau makan. Abi nggak ada, Umi nggak ada. Nazira baru pulang sekolah, kira-kira apa yang dilakukan? Mau makan tapi nggak ada apa-apa. Apa yang dilakukan? Goreng telur misalnya. Ya, atau bikin mie instan. Boleh nggak makan mie instan sama Umi? Boleh. Nah, misalnya begitu, bisa melayani diri sendiri. Nih, kalau nggak ada orang di rumah, terus lapar, kira-kira apa yang akan dilakukan? Nah, kalau sudah mandiri, berarti bisa nyalain kompor sendiri, atau nyalain microwave sendiri. Nah, itu contoh kecil, ya. Sikap mandiri, bisa melayani diri sendiri. Kemudian yang kedua, bisa memecahkan masalah, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Misalnya ada masalah di rumah ya. Contohnya kayak tadi, itu kan sebuah masalah. Nazira pulang sekolah, ternyata di rumah nggak ada orang. Ya, Umi masih jemput adik misalnya. Abi kerja.
Di rumah nggak ada orang. Nah, itu kan sebuah masalah. Sedangkan Nazira lapar, nggak ada makanan di rumah. Itu kan masalah ya. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Nazira nyalain kompor, masak mie sendiri misalnya. Nah, itu bisa menyelesaikan masalah. Itu contoh dari sikap mandiri. Kemudian yang ketiga, bisa membuat pertimbangan sendiri sebelum bertindak. Nah, contohnya apa? Kira-kira kalau sebelum bisa membuat pertimbangan sendiri sebelum bertindak. Mau nyebrang misalnya. Ya, mau nyebrang. Kira-kira kalau mau nyebrang itu lihat kanan kiri apa enggak? Iya kan? Mau nyebrang kan lihat kanan ada motor, ada mobil apa enggak? Kiri ada mobil apa enggak? Nah, itu kita bisa punya keputusan kapan kita harus menyeberang. Oh, kita boleh menyeberang itu kalau sudah sepi semuanya, kanan kiri sudah nggak ada kendaraan, baru kita boleh menyeberang. Terus contohnya bisa mencukupi kebutuhan sendiri. Contohnya kayak tadi itu ya, misalnya masih satu contoh yang sama. Pulang sekolah nggak ada orang di rumah, sedangkan Nazira butuh makan. Nah, bagaimana cara mencukupi? Bagaimana cara memenuhi kebutuhan makan tadi itu? Ya, Nazira harus bisa masak sendiri. Ya, sesederhana masak mie atau sesederhana masak telur misalnya. Bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Bukan berarti harus bekerja ya. Ya, karena bekerja itu ada waktunya. Nanti kalau sudah lulus sekolah, lulus kuliah, harus bekerja itu. Nah, baru bisa bekerja. Kalau yang masih anak-anak ini kebutuhan yang simpel-simpel. Misalnya kayak tadi tuh ya, Nazira lapar, butuh makan. Nah, Nazira bisa memenuhi kebutuhan bikin makan sendiri tadi itu. Tidak bergantung kepada orang lain. Tadi juga ya, tidak nunggu Umi. Nggak usah nunggu Umi pulang. Nggak usah nunggu Abi pulang baru bisa makan. Karena sudah mandiri, bisa masak sendiri tadi itu. Kemudian berani mengambil keputusan. Misalnya, kalau masak mie, kira-kira Nazira pernah nggak sih masak mie sendiri? Bisa nggak masak mie sendiri? Kapan harus? Gimana? Kapan harus matikan kompor? Ya. Oh, ini mie ini udah matang apa belum ya? Kira-kira Nazira nanya Umi nggak? Umi ini udah matang apa belum? Umi ini udah bisa dimakan belum mie-nya? Nah, kalau Umi nggak ada, Nazira nanya ke siapa? Kan nggak ada orang di rumah. Nah, berani mengambil keputusan. Oh, ini mie sudah matang. Oh, ini sudah bisa dimakan. Nah, itu mengambil keputusan namanya. Jadi nggak harus nunggu ada Umi. Nggak harus nanya ke Umi. Umi, boleh nggak makan ini? Ya, Umi ini udah matang belum? Ya, nggak sedikit-sedikit tanya. Ya, itu namanya mandiri. Bisa mengambil keputusan. Oh, ini boleh dimakan. Oh, ini mie-nya udah mateng, sudah boleh dimakan. Itu namanya bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian bisa berkreasi dalam menyelesaikan tugas. Nah, misalnya Nazira ada PR nih. Ya, PR-nya bahasa Jepang. Umi nggak bisa ngajarin, Abi nggak bisa ngajarin. Nah, Nazira bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Karena apa? Karena sudah mandiri, tidak bergantung kepada Umi dan Abi. Kemudian jujur dan optimis. Nah, ciri dari sikap mandiri itu dia pede. Optimis itu artinya pede, percaya diri. Oh, aku bisa kok. Nah, aku bisa kok ngerjain PR bahasa Jepang tanpa dibantu Umi misalnya. Itu namanya percaya diri. Dan berwawasan luas. Nah, kayak tadi misalnya ya, Umi kan nggak terlalu bisa bahasa Jepang. Nah, kalau Nazira sudah bisa bahasa Jepang, berarti Nazira sudah lebih pintar dari Umi. Iya nggak? Bener nggak? Ya kan? Umi kan nggak terlalu bisa bahasa Jepangnya, sedangkan Nazira lebih bisa. Ya, berarti Nazira lebih berwawasan luas dalam hal bahasa Jepang. Gitu. Nah, contohnya apa? Contoh sikap mandiri. Misalnya mengerjakan tugas ya di rumah, ngerjain PR sendiri. Terus punya tanggung jawab misalnya. Habis makan dicuci sendiri piringnya. Ya, punya tanggung jawab.
Terus tidak bergantung kepada orang lain, ya. Gak usah disuruh-suruh. Ayo Nazira, disiapin bukunya buat besok. Ayo Nazira, bajunya mana yang mau dipakai besok. Gak usah disuruh-suruh kayak gitu, ya. Langsung apa? Disiapin sendiri. Bukunya disiapin sendiri. Peralatan sekolahnya apa yang besok mau dibawa misalnya. Ya, suruh bawa apa? Suka aneh-aneh gitu nggak? Sekolahnya suruh bawa yang aneh-aneh gitu nggak? Misalnya suruh bawa tanaman gitu nggak? Ya, sering disuruh bawa tanaman apa-apa gitu. Nah, itu disiapin sendiri. Jadi